Halo anak-anak, jumpa lagi di channel YouTube Siti Rosidah. Pada video kali ini kita akan membahas asik berlatih matematika kelas 5 SD halaman 96. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, silakan di-like dan di-subscribe. Terima kasih. Kegiatan asik berlatih. Selesaikan soal berikut. Tuliskan cara dan hasilnya di buku tulismu. Oke, soal nomor 1. Siti memiliki 36 buku tulis. Lani memiliki 48 buku tulis yang sama. Berapakah perbandingan buku tulis Siti dengan buku tulis Lani? Nah, ini adalah soal perbandingan senilai. Kita mencari nilai perbandingannya. Nah, untuk mencari nilai perbandingan, kita bisa melakukannya dengan cara mencari FPB dari 36 dan 48. Atau cara gampangnya, 36 dan 48 dibagi dengan bilangan yang sama, yang paling sederhana. Nah, kalau misalkan menggunakan cara FPB, berarti kita cari dulu FPB dari 36 dan 48. Sekarang kita cari faktor dari 36. 36 dibagi 2, 18. 18 dibagi 2, 9. 9 dibagi 3, dikulah 3. 3 dibagi 3, 1. Nah, berarti faktor dari 36 adalah 2, 2-nya ada 2 kali, berarti 2 pangkat 2 dikalikan di sini 3 pangkat 2. Kemudian kita cari faktor dari 48. Sama ya, menggunakan pound faktor. 48 dibagi 2 hasilnya 24. 24 dibagi 2 hasilnya 12. 12 dibagi 2 6. 6 dibagi 2 3. 3 dibagi 3 1. Nah, berarti faktor dari 48 adalah 2 pangkat 1 2 3 4. Berarti 2 pangkat 4 dikalikan 3. Nah, kemudian kita cari FPB-nya. FPB ya, berarti yang pangkatnya paling kecil, yang sama pangkatnya paling kecil. Di sini ada 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, di sini 2 pangkat 4. Berarti FPB-nya 2 pangkat 2, kemudian 3-nya di sini 3 pangkat 2, di sini 3 pangkat 1, berarti kali 3. Kemudian 2 pangkat 2 itu 4, 4 kali 3 hasilnya 12. Nah, untuk mencari perbandingan dari buku tulis Siti dan buku tulis Lani, berarti buku Siti dibanding buku Lani itu sama dengan 36 dibanding 48. Nah, karena FPB-nya 12, berarti 36 dan 48 sama-sama kita bagi 12. 36 dibagi 12, 3. 48 dibagi 12, dapatnya 4. Jadi perbandingannya adalah 3:4. Nomor 2. Paman memelihara ikan nila dan mujair. Perbandingan bibit nila dan mujair 7 dibanding 9. Bibit ikan mujair 450 ekor. Berapakah banyak bibit ikan nila? Nah, sekarang kita misalkan. Misal bibit ikan nila yang akan dicari itu sama dengan X ya. Berarti di sini perbandingannya adalah 7 dibanding itu sama dengan per ya. 7 dibanding 9 itu sama dengan 7 itu tadi adalah ikan nila. 9 itu adalah ikan mujair. Berarti ikan nila dibanding ikan mujair. Nah, jumlah bibit ikan nila belum diketahui, berarti di sini X per ikan mujairnya 450 ekor. Nah, kita mencari bibit ikan
nilainya. Sehingga sama dengan 7/9. Oke, ini bisa kita pindah. Ini kan bentuknya adalah pembagian, ya kan? X dibagi 450. Berarti kita pindah ke ruas kanan. 7/9 dikalikan 450 sama dengan X. Kita sederhanakan. 9 dibagi 91, 40, nolnya kita simpan dulu. 45 dibagi 9 itu 5. Nah, tambah 01 berarti di sini nanti 50. Nah, sekarang sisanya tinggal 7 dikali 50/1. 7 dikali 5 35 tambah 01. Nah, X sama dengan X. Jadi banyak bibit ikan nila adalah 350 ekor. Nomor 3. Perbandingan buku cerita dengan buku pelajaran di perpustakaan SD Maju Jaya adalah 5 dibanding 12. Banyak buku cerita 30 judul. Berapakah banyak buku pelajaran di perpustakaan tersebut? Nah, yang ditanyakan adalah buku pelajaran. Kita misal buku pelajaran itu sama dengan A. Nah, sekarang buku cerita dibanding dengan buku pelajaran. Buku cerita dibanding buku pelajaran, ya. Buku pelajaran dibanding buku pelajaran itu perbandingannya sama dengan 5 dibanding 12. Nah, banyak buku cerita itu 30 dibanding buku pelajaran itu A, sama dengan di sini 5 dibanding 12. Tujuan kita mencari nilai A. Nah, bentuk ini bisa kita rubah menjadi gini. 30 per A sama dengan 5 per 12. Oke. Nah, sekarang kita mencari nilai A. Berarti bisa saja ini kita pindah. Nah, sekarang kita pindah 30 ke ruas kanan karena tujuan kita mencari nilai A. A di sini adalah pembagi. Berarti di sini menjadi 30. Karena ini pecahan, membagi 30 akhirnya menjadi perkalian, tapi dibalik 12 per 5. Sehingga A sama dengan di sini 30 dikali 12 per 5. Kita sederhanakan. 5 dibagi 5 1, 30 dibagi 5 6. 6 dikali 12. Hasilnya 72. Nomor 4. Perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan kelas 5 adalah 2:3. Selisih banyak siswa laki-laki dan perempuan 7 orang. Berapakah banyak siswa laki-laki dan perempuan masing-masing? Nah, sekarang kita misalkan. Misal siswa laki-laki itu sama dengan A, kemudian siswa perempuan sama dengan B. Nah, kemudian diketahui bahwa selisih
banyak siswa laki-laki dan perempuan 7 orang. Di sini yang lebih banyak adalah perempuannya, berarti selisihnya 7, berarti jumlah perempuan itu lebih banyak 7 siswa dibanding siswa laki-laki. Artinya B ini, nilai B itu sama dengan jumlah siswa laki-laki ditambah 7 siswa ya. Nah, kemudian kita bawa masuk ke perbandingan. A, banyak siswa laki-laki dibanding banyak siswa perempuan, itu perbandingannya adalah 2:3, berarti 2:3. Sedangkan A diketahui banding B, B itu adalah A+7, B itu A+7, sama dengan 2:3. Nah, bentuk perbandingan seperti ini bisa kita tulis menggunakan pembagi per seperti ini. A+7 sama dengan 2/3. Kalau sudah seperti ini, kita kalikan silang. A kali 3 ya, kalikan silang ya. A kali 3 sama dengan di sini 2 kali A+7 dikalikan A+7. A kali 3, 3A. Di sini 2 kali A, 2A. 2 kali 7 plus ya tandanya 14. Nah, 3A, 2A kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif 2A. 14-nya kita tulis ulang. Nah, 3A dikurang 2A hasilnya adalah A, sama dengan 14. Nah, di mana A tadi adalah siswa laki-laki. Nah, sekarang tinggal kita mencari siswa perempuannya. Siswa perempuan adalah B. B itu sama dengan A+7. Sehingga A-nya 14 ditambah 7 hasilnya 21. Nah, jadi jumlah siswa laki-laki itu 14, ini banyak siswa laki-laki. Nah, kemudian 21 ini adalah banyak siswa perempuan. Nomor 5, Siti membuat minuman sirup. Ia mencampur air, gula, dan sirup dalam satu tempat. Perbandingan antara air, gula, dan sirup itu 7 dibanding 3 dibanding 2. Minuman sirup yang akan dibuat sebanyak 24 liter. Berapakah air, gula, dan sirup yang dibutuhkan? Jadi masing-masing dalam bentuk liter itu berapa. Nah, kita misalkan A itu sama dengan air, kemudian B itu sama dengan gula, kemudian C itu sama dengan sirup. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya itu di sini air dibanding gula dibanding sirup itu perbandingannya sama dengan 7 banding 3 banding 2. Jadi 7 ini adalah air, 3 itu gula, 2 itu sirup. Nah, kalau ini dijumlahkan berarti sama dengan 10. 7 tambah 3, 10 tambah 2 ya, berarti bukan 10 tapi 12. Kalau dijumlahkan jadinya 12. Nah, sehingga kalau kita mencari nilai A ya, mencari nilai gula itu sama dengan A per A berapa liternya ya? Berarti ini di sini liternya 24. Berarti A per 24 itu sama dengan di sini 7 per 12. Nah, sehingga A kali 12 berarti 12A. 24 dikali 7 168, sehingga nilai A sama dengan 168 dibagi 12. A diperoleh
168 dibagi 12 adalah 14. Jadi banyak air adalah 14 liter. Nah, kemudian kita cari nilai B. B itu gula, ya. B per banyaknya dalam satu tempat tadi adalah 24 liter. Nah, 24 sama dengan banyak gula perbandingannya berapa? 3. Berarti sini 3 per di sini 12. Sama dengan B kali 12 berarti 12B. Kemudian 24 kali 3, 24 kita kalikan 3 ya. Hasilnya 72. Sehingga B sama dengan 72 dibagi 12. Dibagi karena 12 ini tadi perkalian pindah ke ruas kanan menjadi pembagi ya. Sehingga diperoleh B sama dengan 6 liter. Ini gulanya. Sekarang kita cari yang terakhir sirupnya. C per 24 sama dengan C-nya perbandingannya tadi sirup adalah 2. 2 per 12 sama dengan 12C dikalikan silang ya. C kali 12, 12C, 24 kali 2, 48. C sama dengan 48 dibagi 12. Hasilnya C diperoleh 4 liter. Jadi banyak air putih adalah 14 liter, banyak gula 6 liter, dan banyak sirup 4 liter. Jumlah nomor 6, jumlah mangga dan apel di sebuah keranjang ada 90 buah. Perbandingan banyak buah mangga dan apel adalah 7 dibanding 8. Berapakah banyak buah apel yang terdapat pada keranjang tersebut? Yang ditanyakan adalah buah apel. Kita misalkan apel itu sama dengan A, kemudian jumlah perbandingannya, perbandingan 2 buah tadi adalah 7 banding 8 kan ya. 7 banding 8 berarti jumlahnya adalah 15. Kenapa saya cari jumlah perbandingan? Karena diketahui jumlah mangga dan apelnya adalah 90 ya. Sehingga kalau kita mencari nilai A sama dengan A per 15 per jumlah perbandingan sama dengan, oke, kita ulang lagi, bukan A ya, tapi karena ini yang perbandingannya berarti di sini adalah apelnya tadi 8, berarti sini adalah 8 per 15, kemudian jumlah apel itu adalah A per jumlah buah keseluruhan 90. Nah, sekarang kita kalikan silang. 15 kali A berarti 15A, 8 kali 90, 8 kali 9 72 tambah 01. Nah, sekarang nilai A sama dengan 720 dibagi 15. 705. Oke, diperoleh nilai atau banyaknya apel sama dengan 48 buah. Nomor 7, perbandingan umur Dayu dan Beni adalah 4 banding 5. Selisih umur Dayu dan Beni adalah 6 tahun. Berapakah umur mereka masing-masing? Nah, diketahui selisihnya Dayu dibanding Beni adalah 6 tahun. Berarti Beni itu usianya 6 tahun lebih tua dari Dayu. Kalau kita misalkan Dayu itu sama dengan usia ya, umur Dayu itu sama dengan A, kemudian umur Beni itu berarti sama dengan umurnya Dayu tapi lebih tua 6 tahun, berarti ditambah 6 tahun ya kan. Nah, sehingga kemudian diketahui perbandingan umur mereka, perbandingan umur Dayu banding Beni
itu sama dengan 4:5. Nah, sekarang kita cari umurnya Dayu terlebih dahulu. Nah, berarti A dibanding A plus 6 itu sama dengan 4 dibanding 5. Kita kalikan silang. A kali 5 berarti 5A. A plus 6 dikali 4. A plus 6 dikali 4. Nah, 5A ditulis ulang. A plus A kali 4 berarti 4A. 6 kali 4 berarti 24. Nah, lanjut. Yang ada variabelnya atau yang sama-sama memuat huruf A kita letakkan di ruas kiri. 5A kita tulis ulang. Di sini 4A positif pindah ruas kiri menjadi negatif 4A sama dengan 24. 5A dikurang 4A. 5 dikurang 4, koefisiennya kita hitung jadi 1. 1A berarti ditulis saja A sama dengan 24. Nah, berarti kalau umur Dayu adalah 24 tahun, umurnya Beni adalah umur Dayu. Nah, sekarang umur Beni umur Beni itu sama dengan umur Dayu atau A ditambah 6 tahun. Berarti umur Dayu itu 24 ditambah 6 sama dengan 30 tahun. 30 tahun. Nomor 8. Ayah Edo mengembangbiakkan sejumlah ayam, bebek, dan itik. Perbandingan ayam dan bebek, berarti ayam dan bebek ini perbandingannya 7:4. Sedangkan perbandingan itik dan bebek, itik dengan bebek perbandingannya 3:2. Ya, berarti 3 ini miliknya itik, 2 adalah bebek. Banyak itik 60 ekor. Berapakah banyak ayam dan bebek masing-masing? Nah, berarti kita cari dulu banyaknya. Karena di sini diketahui itik, kita cari yang perbandingan yang memuat itik. Berarti perbandingan ini. Nah, berarti kita cari nilai bebek terlebih dahulu. Nah, kita misalkan ya, bebek itu sama dengan A gitu ya. Berarti di sini itik banding bebek, itik banding bebek 3:2, berarti 3/2 sama dengan, nah 3 ini tadi miliknya itik, berarti itik itu 60, berarti 60 per banyaknya bebek A dikalikan silang 3A. 3 kali A 3A. 2 kali 60 berarti 120. A sama dengan 120 dibagi 3. Sehingga A diperoleh 120 bagi 3 40. Ini banyaknya bebek ya, 40 ini bebek. Nah, kemudian sekarang kita cari, karena bebek sudah ketemu, yang mau dicari selanjutnya adalah ayam. Nah, kita cari perbandingan, kita cari ayam dengan menggunakan bebek yang sudah kita ketahui tadi. Nah, ayam banding bebek mana tadi? Ayam banding bebek. Nah, sekarang kita misalkan ayam itu sama dengan B ya. Nah, sekarang perbandingan ayam banding bebek. Ayam dibanding bebek itu sama dengan 7:4 ya. Berarti sekarang 7 dibanding 4 sama dengan ayamnya belum diketahui, berarti B banyaknya bebek. Bebek itu adalah 4, tadi 40/40. Sehingga 4 kali B 4B sama dengan 7 dikali 40 280. B sama dengan
280 dibagi 4 sama dengan B sama dengan 280 dibagi 4 berarti 70 ya. Ini ayam. Sehingga banyaknya bebek 40 ekor, banyaknya ayam 70 ekor. Perbandingan termometer Reaumur dan Celcius adalah 4:5. Pada termometer Reaumur, suatu benda ketika diukur menunjukkan suhu 60 derajat. Berapa derajatkah suhu yang ditunjukkan pada termometer Celcius? Nah, sekarang Reaumur banding Celcius itu sama dengan 4:5. Kemudian diketahui perbandingannya benda saat diukur menggunakan Reaumur adalah 60. Pada saat diukur menggunakan Celcius itu berapa? Nah, berarti 4/5 atau 4:5 Reaumur banding Celcius sama dengan pada saat Reaumur berarti 60 derajat. Pada saat diukur menggunakan Celcius itu belum diketahui, berarti X sama dengan 4 kali X berarti 4x. 5 kali 60 berarti 5 kali 6 30. Oke, 300 derajat Celcius. Derajat. Kemudian X sama dengan 300 dibagi 4. X sama dengan 300 dibagi 4. Hasilnya 75 derajat. Nah, jadi pada saat diukur menggunakan Celcius, tinggi suhu adalah 75 derajat Celcius. Nomor 10, segitiga ABC memiliki sudut A, sudut B, dan sudut C. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Perbandingan sudut A, sudut B, sudut C adalah 2:3:4. Tentukan besar sudut A, sudut B, dan sudut C masing-masing. Nah, kita cari jumlah perbandingan sudut. Jumlah perbandingan sudut. Perbandingan sudut berarti 2 ditambah 3 ditambah 4. Hasilnya ini 5 tambah berarti 9 ya. Ini jumlah perbandingannya. Sekarang kita mencari besar sudut A. Ya, berarti A dibanding saya ulang lagi, bukan A ya, tapi kita mencari sudut. Gak apa-apa. Berarti A dibanding 180 derajat sama dengan, di sini perbandingan A-nya berapa? A-nya adalah 2. Berarti 2 dibanding 9 sama dengan A kali 9 berarti 9A. Kemudian 180 dikali 2. Hasilnya 360 derajat. Nah, nilai A atau besar sudut A adalah 360 derajat dibagi 9. Berarti sudut A besarnya adalah 360 derajat bagi 9 berarti 40 derajat. Lanjut, sekarang kita mencari sudut B ya. B per 180 derajat sama dengan, kita lihat perbandingannya tadi, untuk sudut B adalah 3, berarti 3 per 9 sama dengan 9B sama dengan 180 dikali 3, 540 derajat. B sama dengan 540 derajat dibagi 9. 9 hasilnya adalah 60 derajat.
Ini besar sudut B. Sekarang kita cari sudut C. Berarti C per 180 derajat sama dengan C itu tadi 4. Berarti 4 per 9. 9C sama dengan 180 dikali 4. 720 derajat. C sama dengan 720 derajat dibagi 9. C sama dengan 80 derajat. Jadi besar sudut A 40 derajat, sudut B 60 derajat, sudut C 80 derajat.